Halo GP Mania, balapan MotoGP 2020 akan segera memasuki balapan seri ke-6 dan ke-7 untuk kelas utama MotoGP yang akan dilangsungkan di sirkuit Misano World Marco Simoncelli pada tanggal 13 dan tanggal 20 September mendatang. Setelah melewati dua balapan yang penuh tragedi di sirkuit Red Bull Ring Austria, kini para pembalap memiliki waktu jeda 1 pekan lagi sebelum kembali menjalani dua balapan berikutnya di Misano. Sirkuit Misano akan menjadi yang pertama menghadirkan penonton pada kejuaraan musim ini. Meskipun jumlah penonton masih dibatasi sekitar 10.000 orang. Hal ini tentu akan menjadi pendorong semangat tersendiri bagi para pembalap, terutama untuk Valentino Rossi yang akan berlaga di kampung halamannya. Kali ini kita akan bahas beberapa hal menarik menjelang balapan MotoGP San Marino 2020. Yang pertama, mengenai sirkuit Misano. Sirkuit Misano World Marco Simoncelli akan mendapat jatah untuk menggelar dua balapan musim ini seperti sirkuit Jerez dan Red Bull Ring. Sirkuit Misano memiliki total panjang lintasan 4,2 km dengan dilengkapi 16 tikungan. Tepatnya 6 tikungan kiri dan 10 tikungan kanan. Area trek lurus terpanjang pada sirkuit ini hanya sejauh 530 meter. Dan menjadi salah satu yang terpendek di MotoGP. Meskipun memiliki trek lurus yang terbilang pendek, tetapi sirkuit Misano sendiri termasuk sirkuit dengan karakter cepat. Hal ini dikarenakan sirkuit ini memiliki banyak tikungan cepat di dalamnya. Seperti pada area tikungan 7, kemudian pada tikungan 11, dan berlanjut hingga tikungan 13. Dengan banyaknya area corner speed, sirkuit Misano sangat cocok dengan karakter motor YZR M1 milik Yamaha, dan motor GSX-RR milik Suzuki. Hal ini terbukti kesuksesan Yamaha yang telah meraih 6 kemenangan di era MotoGP yang dicetak Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Sementara kenangan manis Suzuki di sirkuit ini terjadi pada musim 2007, di saat mereka menempatkan dua pembalapnya di podium bersama Casey Stoner dari Ducati yang kala itu memenangkan balapan. Balapan kelas utama MotoGP di Misano akan melahap 27 putaran, dengan total jarak tempuh 114,1 km. Yang berikutnya mengenai catatan rekor pembalap dan pabrikan di Misano. Sejauh ini, Yamaha masih menjadi pabrikan yang paling mendominasi di Misano. Meskipun para kompetitornya seperti Honda, Ducati, dan Suzuki juga tidak memiliki catatan yang begitu buruk di sirkuit ini. Hal ini terbukti dari catatan manis para pembalap yang cukup seimbang dari masing-masing pabrikan di Misano. Untuk rekor jumlah kemenangan terbanyak di Misano, dari pembalap yang masih aktif di kejuaraan musim ini, Valentino Rossi dan Marc Marquez menempati urutan teratas dengan memiliki catatan kemenangan yang sama, yaitu 3 kemenangan. Selain mereka juga masih ada Jorge Lorenzo yang juga memiliki 3 kemenangan di Misano. Sementara untuk rekor pole position terbanyak di Misano, sejauh ini masih menjadi milik Jorge Lorenzo dengan 4 kali pole. Tetapi untuk pembalap yang masih aktif musim ini, Maverick Vinales menjadi yang terbanyak dengan 2 kali pole position, dan terakhir dicetak pada musim lalu. Kemudian untuk rekor catatan waktu tercepat dan top speed di Misano, untuk catatan waktu putaran tercepat di sesi balapan, menjadi milik Andrea Dovizioso dengan catatan waktu 1 menit 32,678 detik yang dicetak pada musim 2018. Sedangkan untuk catatan waktu putaran tercepat di sesi kualifikasi, menjadi milik Jorge Lorenzo bersama Ducati pada 2018 dengan catatan waktu 1 menit 31,629 detik. Sedangkan untuk rekor top speed pembalap, kembali menjadi milik Andrea Dovizioso dengan top speed 299,5 km per jam, yang dicetak pada musim 2015 bersama Ducati. Kemudian untuk rekor kemenangan pabrikan terbanyak di Misano, dihitung dari pertama menggelar MotoGP pada 2007. Sejauh ini Yamaha masih menempatkan diri di posisi teratas dengan total 6 kemenangan yang diraih Rossi dan Lorenzo. Dan terakhir kali diraih Valentino Rossi pada 2014. Di peringkat kedua ada pabrikan Honda, yang mengoleksi 5 kemenangan yang diraih Dani Pedrosa dan Marc Marquez. Dan terakhir kali diraih Marc Marquez pada balapan musim lalu. Sementara pabrikan Ducati menempati peringkat ketiga, dengan mengoleksi 2 kemenangan. Yang diraih Casey Stoner pada 2007, dan Andrea Dovizioso pada 2018.
Jika dilihat dari data di atas, tampaknya sirkuit Misano World Marco Simoncelli terasa cocok untuk semua pabrikan, baik yang menggunakan mesin tipe V4, maupun yang menggunakan mesin inline 4. Tentunya pada balapan musim ini, dapat diprediksi betapa ketatnya persaingan pembalap di Misano, yang memiliki karakteristik lintasan yang cocok untuk semua pabrikan. Untuk prediksi peta persaingan pembalap di Misano musim ini, dengan absennya Marc Marquez yang mendominasi pada 3 musim terakhir di Misano, tampaknya Yamaha dan Ducati akan kembali menjadi kandidat terkuat untuk memenangkan balapan di Misano musim ini. Penampilan Maverick Vinales yang meraih pole position dan dituntaskan podium di sesi perlombaan musim lalu, menunjukkan betapa cocoknya YZR-M1 di sirkuit ini. Ditambah penampilan kuat yang ditunjukkan Quartararo yang bersaing ketat bersama Marc Marquez pada musim lalu, akan menjadi gambaran awal akhir pekan yang positif untuk Yamaha di Misano. Begitu pula dengan Valentino Rossi yang memiliki segudang pengalaman dengan sirkuit ini, dan 3 catatan kemenangan yang diraihnya. Tentunya akan menjadi motivasi bagi The Doctor, untuk segera menggenapkan catatan 200 podium di kelas Premier pada balapan MotoGP Misano yang menjadi balapan kandang untuk dirinya. Meskipun Yamaha memiliki harapan tertinggi di sirkuit ini, tetapi jangan lupakan Andrea Dovizioso yang meraih kemenangan pada 2018 dan podium pada 2017. Serta rekor catatan waktu yang dicetaknya pada 2018 menandakan betapa cepatnya pasukan Ducati di sirkuit ini. Suzuki dan KTM yang sedang berada di performa terbaiknya musim ini, tentu tidak akan membiarkan persaingan Yamaha dan Ducati berjalan mudah, apalagi mereka juga ingin mencatatkan rekor baru di sirkuit ini, dengan catatan kemenangan mereka di Misano, yang sejauh ini belum mereka raih. Bagaimana prediksi Anda dari data di atas? Tulis di komentar 3 pembalap yang diprediksi akan meraih podium di Misano. Terima kasih telah menyimak video kami. Dan salam GP Mania Indonesia.